Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anul Yakin. Saya di sini sebagai pemateri paradigma PMII. Jadi langsung saja sahabat-sahabat mengenai dengan paradigma PMII. Apa itu pengertian paradigma? Dalam sebuah materi yang sahabat-sahabat pegang hari ini, paradigma merupakan seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menentukan seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari. Ada yang menyatakan bahwa paradigma merupakan suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu. Paradigma menggariskan apa yang harus dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan, dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperolehnya. Secara demikian, maka paradigma adalah ibarat sebuah jendela, tempat orang mengamati dunia luar, tempat orang bertindak menjelajahi dunia dengan wawasannya. Dari pengertian yang baru saja saya bacakan, bahwa secara sederhananya, paradigma ini merupakan cara pandang seseorang dalam mengamati realitas kehidupan sosial dan menuntut seseorang apa yang harus dilakukan atas realitas kehidupan sosial demi memberikan sebuah manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jenis paradigma, sahabat-sahabat, pada dasarnya paradigma ilmu berisi jawaban atas pertanyaan yang sangat fundamental, yang sangat dasar dari proses keilmuan manusia, yakni bagaimana, apa, dan untuk apa. Bagaimana berarti menanyakan sebuah apa yang akan kita lakukan ketika melihat sebuah realitas kehidupan itu, dan dengan apa kita menyikapi realitas kehidupan itu, dan untuk apa. Maka ini tiga pertanyaan dasar ini harus sahabat-sahabat tanamkan terlebih dahulu, mengkaji terlebih dahulu sebelum sahabat-sahabat menentukan sebuah gerakan sikap dalam menghadapi realitas kehidupan sosial. Peran dan fungsi paradigma. Peran paradigma dalam ilmu sosial, fungsi paradigma adalah untuk membangun suatu teori serta konstruk pemikiran dan menjadi titik pijak pandangan dalam melakukan analisis dengan pemikiran. Dengan demikian, peran paradigma sangatlah penting karena menentukan ia menjadi ciri dan karakteristik dari suatu teori dengan teori yang lain. Di sini sahabat-sahabat, maka apa sebetulnya peran daripada paradigma? Paradigma adalah sebuah teori yang mengkonstruk pemikiran kita, membangun pemikiran kita untuk menentukan sebuah pijak pandangan dan melakukan analisis, karena dengan demikian akan menentukan sebuah karakteristik atau penentuan cara pandang kita dalam menyikapi sebuah persoalan dengan teori-teori yang telah dipelajari oleh sahabat-sahabat. Fungsi daripada paradigma itu sendiri, yang pertama adalah memberikan kerangka, mengarahkan, bahkan menguji konsistensi keilmuan. 2. Untuk membangun suatu teori dan membangun konstruk pemikiran dan menjadi titik pijak pandangan dalam melakukan analisis. 3. Selain menurunkan beberapa teori, paradigma merupakan pijakan-pijakan untuk membangun paradigma baru. Jadi yang pertama, fungsi daripada paradigma adalah kita dituntut untuk memiliki sebuah kerangka, memiliki sebuah rancangan dalam
melakukan sebuah analisis. Yang kedua yaitu untuk membangun sebuah teori, membangun sebuah konstruk pemikiran untuk dijadikan suatu pijakan, pandangan yang ketika dilakukan dalam melakukan analisis. Yang ketiga adalah memadukan dari banyak teori dan menemukan sebuah titik temu dari sekian banyak teori untuk dijadikan sebuah pijakan-pijakan dalam membangun paradigma baru. Dan dalam organisasi PMI, sahabat-sahabat, PMI mulai dari kepemimpinan seorang Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PBPMI di era tahun 98, PMI baru menentukan sebuah paradigma. Maka sebetulnya PMI sebelum pada masa kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar, PMI belum pernah memiliki sebuah paradigma yang itu memang secara khusus untuk diberlakukan di setiap gerakan organisasi PMI. Maka apa paradigma yang dulu pertama kali dicetuskan oleh Abdul Muhaimin Iskandar, yaitu paradigma arus balik masyarakat pinggiran. Hal ini paradigma ini terbangun karena keadaan sosial politik yang pada saat itu dipimpin oleh pemerintahan Orde Baru, yakni Pak Soeharto. Ciri-ciri dari paradigma arus balik masyarakat pinggiran yang pertama yaitu disebabkan munculnya negara sebagai agen otonom yang perannya kemudian untuk mengatasi masyarakat yang merupakan asal-usul eksistensinya. Kedua, menonjolkan peran dan fungsi birokrasi dan teknokrasi dalam proses rekayasa sosial, ekonomi, dan politik. C. Semakin terpinggirkannya sektor-sektor sosial dalam masyarakat. D. Diharapkannya model politik inklusioner melalui jaringan-jaringan korporatis untuk menangani berbagai kepentingan politis. E. Penggunaan secara efektif hegemoni ideologi untuk memperkokoh dan melestarikan sistem politik yang ada. Maka secara umum dari paradigma arus balik masyarakat pinggiran ini, di mana PMI memposisikan dirinya sebagai bagian daripada masyarakat yang dikesampingkan, masyarakat yang tidak pernah diperdulikan oleh pemerintah Orde Baru. Maka seringkali semangat spirit gerakan yang dibangun oleh PMI pada saat itu adalah bagaimana memposisikan PMI sebagai lawan daripada pemerintah. Pemerintah selalu diawasi dan selalu mendapatkan pengawalan serius dalam setiap keputusan kebijakannya. Yang kedua, paradigma kritis transformatif. Paradigma kritis transformatif ini merupakan paradigma yang sering dijadikan sebuah materi dalam setiap kaderisasi formal. Bahkan untuk saat ini pun PMI dalam menentukan paradigmanya, PMI selalu menggunakan paradigma kritis transformatif. Nah, paradigma kritis transformatif sendiri yaitu di mana seseorang dapat melakukan sebuah yang pertama yang harus kita ketahui apa yang dimaksud dengan paradigma. Kalau tadi paradigma adalah soal mengenai cara pandang dan kerangka kita dalam menyikapi sebuah realitas kehidupan, maka kritis sendiri adalah ketajaman atau tegas dan teliti dalam menanggapi atau memberikan penilaian secara mendalam. Sehingga secara teori, kritis adalah teori yang berusaha melakukan analisis secara tajam dan teliti terhadap realitas yang ada.
Transformatif sendiri yaitu berubah-ubah bentuk. Berubah-ubah bentuk yang dimaksud adalah berubah dalam keadaan dan situasi apapun sehingga tidak memiliki kesan atau tidak bersifat kontan. Ya, baru kita gabungkan apa yang kemudian dimaksud dengan paradigma kritis transformatif. Paradigma kritis transformatif merupakan sebuah cara pandang seseorang dalam melihat sebuah realitas kehidupan, dan kader PMI harus menyikapinya itu dengan sebuah nalar kritis yang tajam, dengan sebuah analisis yang sangat teliti, dan mereka juga harus memberikan sebuah kontribusi, harus hadir sebagai solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, karena ini waktunya juga sangat terbatas sahabat-sahabat, adalah paradigma menggiring arus balik berbasis realitas. Paradigma ini dimunculkan pada kepemimpinan Hari Haryanto Azumi periode 2000 sampai 2006. Secara masif, paradigma gerakan PMI masih kental dengan nuansa perlawanan frontal baik-baik terhadap negara maupun kekuatan kapitalis internasional, sehingga ruang taktis strategis dalam rangka cita-cita gerakan yang berorientasi jangka panjang justru tidak memperoleh tempat. Aktivis-aktivis PMI masih mudah larut dalam persoalan temporasi spasial, sehingga pengembangan internasional sangat berpengaruh terhadap arah pengembangan Indonesia sendiri. Nah, paradigma menggiring arus balik sendiri itu sahabat-sahabat dimunculkan oleh PMI ini tujuannya adalah untuk tetap menjaga semangat perlawanan PMI dalam melihat realitas kehidupan sosial politik yang ada di negara Republik Indonesia. Maka sebetulnya PMI itu sendiri merupakan sebuah organisasi bagian daripada civil society, di mana PMI akan terus melakukan sebuah perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu memang tidak sama sekali berorientasi besar untuk kepentingan masyarakat, dan melakukan sebuah pengawalan dan mendorong pemerintah mengawal kebijakan pemerintah bila mana memang kebijakan pemerintah tersebut memiliki orientasi manfaat yang besar untuk masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja sahabat-sahabat yang dapat kami sampaikan. Nanti kita lanjut diskusi dengan pertanyaan.